Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Darmawan, mahasiswa jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan mengenai cara mengatasi dan menganalisis menggunakan T kuadrat retelling. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian tengah praktikum analisis multivariat 1 kelas A. Oke. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu T kuadrat retelling dan juga penerapannya pada RStudio, studi kasusnya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu T kuadrat retelling dan juga penerapan studi kasusnya dan menggunakan RStudio, RSoftware. Oke, langsung masuk ke yang pertama, yaitu mengenai T kuadrat retelling. T kuadrat retelling itu sendiri merupakan statistik multivariat yang menjadi pengembangan uji T, dua sampel bebas. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel dependen. Pada uji T, dua sampel bebas hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan uji T kuadrat retelling memiliki lebih dari satu variabel dependen. Uji T kuadrat retelling berfungsi untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan, yang masing-masing kelompok terdiri dari dua variabel atau lebih, dan akan dilakukan analisis statistik pada variabel tersebut secara serentak. Adapun T kuadrat retelling memiliki distribusi yang setara dengan distribusi T, itu distribusi yang sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Kemudian ada asumsi yang harus dipenuhi oleh sampel yang akan diuji sebelum melakukan uji T kuadrat retelling, yaitu ada dua. Yang pertama ada normalitas, kemudian ada homogenitas. Untuk normalitas, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji multivariat Shapiro-Wilk, dan juga ada Kiki-Plot, kemudian ada uji-uji yang lainnya. Kemudian untuk homogenitas, kita bisa menggunakan uji Fox-M. Untuk hipotesisnya sendiri, T kuadrat retelling memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada untuk satu populasi dengan hipotesis H0, H0-nya mu sama dengan mu0. Kemudian H1-nya mu tidak sama dengan nilai mu0. Untuk nilai keputusannya, tolak H0 jika n-p per n-1 dikali p, nilai T kuadrat lebih besar dari nilai F. Kemudian untuk hipotesis dari dua populasi, yaitu dengan H0-nya mu X sama dengan mu Y, dan juga H1-nya yaitu dengan mu X tidak sama dengan mu Y. Dengan keputusan tolak H0 jika n-p-1 per n-2 kali p, T kuadrat lebih besar nilainya daripada nilai F. Oke. Untuk sekarang langsung masuk ke penerapan pada studi kasus menggunakan RSoftware. Pada kasus kali ini terdapat sebuah perusahaan farmasi pemilik obat dan plasebo dan ingin mereka uji efektivitasnya dalam mengurangi gejala penyakit tropis seperti demam, tekanan darah rendah, dan nyeri tubuh. Menggunakan sampel acak dari 20 orang penyakit tropis diberikan jenis obat dan 20 lainnya diberikan plasebo. Berdasarkan data berikut, perusahaan farmasi ingin menentukan manakah obat yang efektif atau tidak untuk mengurangi gejala tersebut. Berikut adalah data yang akan digunakan oleh perusahaan farmasi tersebut untuk mengetahui perbedaannya.
Pada jenis 1 yaitu mewakilkan yaitu jenis obat atau drugs. Mewakilkan placebo. Untuk jenis 1 sendiri terdapat 20 sampel dan juga sama dengan placebo yang juga memiliki jumlah sampel yaitu 20. Dan sampelnya adalah nilai dari data mengenai fever yaitu demam, suhu badan, terus tekanan darah dan ada nyeri badan. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan pada aplikasi RStudio-nya. Pertama-tama kita harus mengimpor data dari Excel yang telah kita miliki tadi. Caranya kita dapat melakukan pada import dataset, kemudian from Excel, kemudian memanggil data yang akan kita gunakan tadi. Setelah kita pilih, maka akan muncul data yang akan kita gunakan ini pada tampilan layar ini. Untuk sintaks kita bisa melakukan copy paste pada kode preview yang telah disediakan di sini. Jadi copy, kemudian kita bisa juga ambil di import. Kemudian bisa di paste ke di sini. Bisa lalu kita melakukan run pada sintaks yang telah kita buat. Maka akan muncul data yang kita panggil. Seperti pada Excel. Jenis 1 yaitu drugs dan jenis 2 adalah placebo. Lalu setelah memanggil data, kita melakukan split data, yaitu pemisahan data, yaitu berdasarkan jenis 1 dan jenis 2, jenis drugs dan juga jenis placebo. Oke, kemudian bisa kita run. Setelah kita run, maka data telah terpilah, yaitu dengan fungsi drugs dengan mengandung data yang hanya berdasarkan jenis drugs atau obat. Jenis 1. Untuk fungsi placebo mengandung data yang berjenis 2 atau berjenis placebo. Oke, sebelum kita melakukan uji T-kuadrat Hotelling pada kedua data ini, maka kita harus mengecek apakah kedua data ini memenuhi kedua asumsi yang dibutuhkan untuk melakukan T-kuadrat Hotelling. Yang pertama kita mengecek yaitu asumsi normalitas. Untuk asumsi normalitas kita akan menggunakan tes Shapiro test. Ini bisa kita run. Maka dapat hasilnya berikut. Oke, untuk asumsi normalitas ini memiliki hipotesis yaitu H0 dan yaitu data berdistribusi normal multivariat dengan H1-nya data tidak berdistribusi normal multivariat. Maka dapat kita lihat pada uji ini dapatkan nilai p-value sama dengan 0,3857 pada data drugs dan juga p-value pada 0,4569 pada data placebo. Maka dari berdasarkan output RStudio di samping dapat diketahui bahwa p-value pada hasil uji Shapiro pada data obat atau drug sebesar 0,3857 lebih besar daripada alfa 0,05. Maka gagal tolak H0 atau terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan output RStudio di samping dapat diketahui bahwa p-value pada uji Shapiro pada data placebo sebesar 0,4569, yaitu lebih besar dari alfa 0,05. Maka kok gagal tolak H0 itu terima H0,
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dari uji asumsi normalitas ini, maka kita bisa melanjutkan pada salah satu asumsi telah terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji asumsi yang selanjutnya, yaitu asumsi homogenitas. Untuk asumsi homogenitas ini sendiri memiliki hipotesis matriks dengan H0, matriks varian dan kovarian dari data obat dan placebo yang dihasilkan homogen. Untuk A1-nya, matriks varian dan kovarian dari data obat dan placebo yang dihasilkan tidak homogen. Kemudian setelah kita run sintaksnya, maka didapatkan hasil berikut. Ini dengan magnitude 0,845. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan output RStudio di samping dapat diketahui bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,845, yaitu lebih besar dari alfa 0,05. Maka gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa metrik varian kovarian dari data obat drugs dan placebo yang dihasilkan bersifat homogen. Nah, karena kedua data tersebut telah memenuhi asumsi, yaitu asumsi normalitas dan juga homogenitas, maka bisa dilanjut ke uji T kuadrat detailing-nya. Untuk uji T kuadrat detailing ini dapat menggunakan pertama yaitu memanggil library hoteling, kemudian membuat fungsi yaitu dengan hoteling task menggunakan jenisnya, kemudian memasukkan data yaitu hoteling fungsi pertama, kemudian kita panggil mod1 fungsi yang kita buat, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut. Nah, dari T kuadrat detailing ini sendiri memiliki hipotesis H0 dengan mu X sama dengan mu Y, dengan H1 mu X tidak sama dengan mu Y. Oke, dari hasil tersebut dapat ditemukan bahwa berdasarkan output RStudio di atas, dapat diketahui bahwa p-value yang didapatkan adalah 2,76 kali 10 pangkat min 6, sehingga p-value lebih kecil dari alfa 0,05. Maka tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata data gejala demam, tekanan darah, dan nyeri badan pada obat drugs berbeda dengan vektor rata-rata data gejala demam, tekanan darah, dan nyeri obat pada placebo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.